Bukan, yang menjadikan seseorang Habib itu bukan itu. Tapi ketika dia memiliki garis keturunan yang bersambung kepada Rasulullah dan tercatat, maka dia Habib. Harta bukan pangkat, bukan ilmu yang menjadikan seseorang itu Habib. Walaupun anak kecil Habib. Ada orang gila, garis keturunan nyambung ke Rasulullah, dia Habib. Tetap Habib. Iya, nggak bisa kita hilangkan kehabibannya. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, ternyata antara Bahar Smith dengan Habib Rizik itu baku cakar-cakar, sahabat-sahabat. Dia tidak bersepakat antara yang mana yang dimaksud dengan Habib atau Habaib yang ada di Indonesia. Dimana si Bahar Smith berpandangan bahwa kalaupun misalnya dia orang gila, tetapi dia punya zat keturunan dari Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah Habib. Wajarlah dia dipanggil sebagai Habib. Tetapi ini dibantah oleh si Rizik Syihab bahwa Habib itu tidak semua orang harus dipanggil Habib. Bahwa Habib itu adalah seirama, dia sebagai turunan dan dia juga punya akhlak yang baik yang sesuai dengan surya Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata dia baku saling cakar juga, sahabat-sahabat, tidak berketemu antara pemahaman antar mereka. Nah, tetapi untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Bukan, yang menjadikan seseorang Habib itu bukan itu. Tapi ketika dia memiliki garis keturunan yang bersambung kepada Rasulullah dan tercatat, maka dia Habib. Harta bukan pangkat, bukan ilmu yang menjadikan seseorang itu Habib. Walaupun anak kecil Habib. Ada orang gila, garis keturunan nyambung ke Rasulullah, dia Habib. Tetap Habib. Iya, nggak bisa kita hilangkan kehabibannya. Ada istilah Fitro, suriah keturunan, ada istilah Habib. Ya. Saya pikir ini mesti dipisahin ya. Jadi kalau ada turunan Nabi nggak soleh, nggak ada dipanggil Habib. Nah, jadi ini perlu diluruskan juga. Jangan sampai nanti ada orang ngaku sayyid, dia berbuat maksiat, dia berbuat kejelekan, terus kita panggil Habib, kan ngawur. Saya termasuk yang menolak. Tolong, walaupun ada itu orang keturunan Nabi, walaupun dia katakan tadi dia bilangnya Sayyid Salif, tapi kalau dia tidak soleh, dia tidak berakhlakul karimah, jangan dipanggil Habib. Cukup namanya aja. Iya, jadi gelar Habib ini adalah seorang sayyid yang beriman kepada Allah dan berakhlakul karimah. Sekarang begini, Mas, kalau ada keturunan Nabi, tahu-tahu kita temukan dia agamanya bukan Islam, masa mau dipanggil Habib? Iya. Kalau ada orang ngaku keturunan Nabi, tapi dia mengharamkan yang haram, menghalalkan yang haram, masa dia panggil Habib? Ini kan jadi mencemarkan nama Habib. Nah, saya nggak setuju. Saya ajak umat Islam di mana-mana, kalau ada siapapun dia, walaupun dia itu ngaku keturunan Nabi, ada buktinya. Kalau dia tuh punya silsilah, gitu ya, kita akui dia keturunan Nabi, ya kita akui dia itu, ya kita akui dia duriah. Tapi jangan dipanggil Habib kalau dia ahli. Yang menjadikan seorang Habib itu bukan itu. Tapi ketika dia memiliki garis keturunan yang bersambung kepada Rasulullah dan tercatat, maka dia Habib. Ya Allah, laknat, ya Allah, hancurkan, ya Allah, ijabah doaku, ya Allah, gak apa-apa, ya Allah, iki hancurno kabeh, ya Allah. Loh, Habib kok ngaku 728? Ana waktu itu baru bangun tidur. Salah. Yang benar Ana 38, bukan 28. Ana yang ke-38. Ini kan lu jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu pulang sana, jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu yang mencoreng wajah Nabi Muhammad. Itu katanya Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur. Ini orang kaya ente, besok hari kiamat jurujit, ya Faqih Muqaddam, kami cucumu. Kagak, lu bukan cucu gue. Kami kan berasal dari kamu. Kamu bukan dari sperma saya, tapi kamu kayak air kencing yang keluar dari saya. Nah, itu tadi videonya, sahabat-sahabat. Kita sudah lihat ya, bagaimana mereka saling adu argumen sekaitan dengan Habib atau Habaib yang layak dipanggil atau tidak. Nah, dua argumen ini yang bagaikan bumi dan langit yang jauh jaraknya kalau kita lihat dari perspektifnya masing-masingnya. Dari satu perspektif sifat, karakter, dan nasab atau darah keturunan. Dan itu ternyata sangat jauh berbeda, sahabat-sahabat. Dan saya kira apa yang dia sampaikan dua orang ini itu memang harus dicermati lagi kembali, dilihat lagi kembali agar kita tidak sesat pikir. Kita tidak sesat di dalam menentukan siapa sebenarnya yang layak yang dipanggil sebagai Habaib.
atau Habib di Indonesia. Karena kan banyak sekali perspektif bahwa dulu tidak ada Habaib atau tidak ada Habib, yang ada itu adalah Sayyid atau Syarifah atau Syarif, kan begitu sahabat-sahabat. Nah, di belakangan baru muncul kata Habib yang artinya bahwa ini memang harus perlu klarifikasi yang baik. Apakah perubahan itu memang terjadi karena konstruksi itu tadi memang ada sebelumnya, atau memang terjadi hanya karena konstruksi politik kekuasaan, atau penamaan itu bisa jadi karena ada pengaruh politik. Siapa yang akan yang dihormati, bisa jadi itu masuk kategori politik. Karena siapa bisa menyangka kalau misalnya kita akan membunuh satu karakter dengan memunculkan antitesa dari karakter yang sebelumnya, maka bisa jadi itu bagian dari pembunuhan karakter, sahabat-sahabat. Sehingga memang polemik yang terjadi hari ini atau konflik yang terjadi hari ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imanuddin, yang sesungguhnya adalah menyampaikan secara ilmiah bahwa berdasarkan hasil penelitian, kan itu, berdasarkan hasil penelitian maka belum ada yang bisa dipastikan yang mana Habib atau surya Nabi yang sesungguhnya. Maka jalan satu-satunya untuk membuktikan itu adalah tes DNA, kan begitu sahabat-sahabat. Nah, ini yang terus bergulir menjadi isu viral, dan semua ulama-ulama, semua kiai-kiai itu berkomentar dengan apa yang terjadi, polemik yang hari ini terjadi. Karena kenapa? Kecenderungannya kalau misalnya kita menyamaratakan semua harus Habaib, semua dianggap Habib, padahal kondisi karakternya tidak layak dipanggil sebagai Habaib atau menyandang itu, maka dengan sendirinya juga akan mencederai Habaib yang baik, kan begitu sahabat-sahabat. Sehingga memang harus ada klarifikasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sekaitan dengan jangan sampai ada politik identitas. Politik identitas yang mungkin saja terjadi di zaman lampau. Politik nama ini itu digunakan dalam kerangka untuk penguasaan sebuah kaum gitu loh. Bisa jadi yang namanya geopolitik, kita tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya di zaman-zaman lampau. Kenapa ini bisa muncul, sahabat-sahabat? Apa bedanya dengan sekarang? Misalnya ada yang merasa ningrat karena ingin diakui keninggratannya, atau dia tidak ningrat tetapi karena dia mau dinobatkan sebagai ningrat, ya bisa jadi kan terjadi politik di antara mereka. Nah, kita kan tidak bisa memungkiri juga itu. Jangan sampai itu juga isu yang dibalik polemik itu, sahabat-sahabat. Nah, itu sahabat-sahabat. Kemudian saya kira yang paling terakhir adalah bahwa soal polemik ini kita tidak tahu siapa yang akan diuntungkan, tetapi pada dasarnya bahwa pribumi atau warga Indonesia sesungguhnya sudah dari dulu kita diajarkan bagaimana menghargai, bagaimana menghormati, bagaimana mencintai yang namanya surya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sudah menjadi karakter kita sebagai prinsip kita, bahwa yang namanya surya Nabi, yang namanya Syarif, Syarifah, itu memang sudah menjadi kebiasaan kita dari dulu. Tidak tahun ini saja, tidak hanya karena konflik ini muncul atau problem ini muncul, tetapi kita memang dari dulu sering diwanti-wanti, bukan saja dari kiai sebenarnya, bukan saja dari ulama, bukan saja dari orang yang paham agama, tetapi biasanya di internal keluarga kita juga biasanya memberikan pemahaman itu. Ayo hafal nama-nama turunan Nabi Muhammad SAW. Ayo hargai mereka, ayo hormati mereka, ayo ikuti mereka. Nah, itu kan fatwa-fatwa orang tua kita dulu, sahabat-sahabat. Jadi tidak mungkinlah dengan isu polemik yang terjadi. Saya kira warga Indonesia, khususnya warga pribumi, itu sudah dewasa melihat kondisi itu, karena sudah tertanam di benak kita bagaimana tata cara untuk mencintai yang namanya surya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.